Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan 4 polisi lainnya menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri dalam kasus dugaan pemerasan. Kompolnas menyebut AKBP Bintoro diberhentikan tidak dengan hormat. Komisioner Kompolnas Muhammad Hoirul Anam yang hadir dalam sidang kode etik menyebut sidang kode etik diikuti oleh 5 terduga pelanggar, yaitu AKBP B, AKBP GG, AKP AZ, AKPM, dan IPDA MD. Kelima terduga pelanggar ini diduga ikut bersama AKBP Bintoro dalam kasus dugaan pemerasan terhadap 2 tersangka pelaku pembunuhan. Sampai malam ini jam 8 ya, dari 5 terlanggar tambah 1 lagi yang sudah diputuskan, yaitu AKBP B ya, PTDH dia, jadi dia kena PTDH. Yang satunya AKPM masih proses, masih pemeriksaan saksi-saksi, kurang lebih jumlahnya masih banyak, 16 orang. Selain sidang etik, AKBP Bintoro juga menghadapi gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penggugat yang juga berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan dan kekerasan seksual, Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo, mencabut gugatan perdata terhadap AKBP Bintoro. Penasihat hukum penggugat menyebut gugatan akan diajukan kembali ke PN Jakarta Selatan untuk menambah pihak tergugat supaya nilai kerugian yang digugat bisa ditingkatkan. Dikarenakan kita mau menambahkan para pihak maupun ada alamat yang kurang tepat alamatnya ya, jadi kita mencabut sementara kita mencabut. Penambahannya nanti kita belum bisa sampaikan sekarang, nanti terdata juga di ikut kita. Berapa orang tuh? Ada 1 atau 2 orang lah kita mau tambahkan. Dalam gugatan perdata yang terdaftar di PN Jakarta Selatan dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum, AKBP Bintoro digugat bersama 4 orang lainnya. 3 diantaranya polisi dan 2 orang dari masyarakat sipil. Dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Selatan, perkara ini akan kembali disidangkan pada 12 Februari mendatang untuk agenda pencabutan perkara secara e-court. Ada beberapa hal yang menjadi tuntutan dari penggugat, di antaranya mengembalikan mobil Lamborghini Aventador, motor Sportster Iron, motor BMW HP4, dan uang tunai 1,6 miliar rupiah. Selain itu, penggugat juga mengajukan para tergugat membayar uang paksa 1 juta rupiah per hari jika lalai menjalankan putusan pengadilan. Barang bukti yang diajukan ini akan dibatalkan dan menurut penasihat hukum penggugat, jumlahnya akan bertambah dalam gugatan baru. Dan saudara, kami harus jeda sejenak. Sampai Indonesia Akhir Pekan masih akan kembali dengan sejumlah berita untuk Anda. Ini salah satunya soal hujan lebat yang mengguyur wilayah Kudus, Jawa Tengah membuat sejumlah sungai meluap dan menggenangi ratusan rumah warga.